Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Ramadhani dengan NIM 31221043 dari kelas 22 TIC 5. Di sini saya ingin merekod mengenai UAS saya dengan data mining semester 6 ini. Untuk UAS data mining di semester 6 ini yaitu menjelaskan sebuah codingan yang sebagai berikut heat failure production Canalen model. Terus tahapannya seperti ini, ada 10 soal dari dataset loading sampai improve with tuning parameter. Langsung saja untuk codingan saya. Yang pertama yaitu dataset loading. Nih. Jadi yang pertama itu kita mengupload membaca 5 baris pertama di dataset. Yang link datasetnya ini berada di link tersebut, kita udah diklik URL-nya sini. Terus untuk codingan untuk membaca dataset dan menyimpan ke dalam data frame bernama df, pd, read, csv, url ini untuk membaca dataset yang ada di atas. Dan saya meminta 5 baris pertama. Jadi saya hanya minta 5 baris pertama. Terus yang kedua untuk nomor 1 seperti itu. Untuk terus yang nomor 2 yang nomor 2 fitur description. Berikut ini adalah menjelaskan mengenai ini. Jadi menjelaskan tentang X, SEC, CB, TR, TBS, call. Jadi ini untuk indikasi penyakit apa sebagai berikut kemarin, lupa saya. Berikut penjelasan mengenai makna setiap kolom dalam dataset ini. X yang di atas itu usia pasien dalam tahun. SEC jenis kelamin pasien. Kalau keluar datanya 1 itu jadi laki-laki, kalau 0 itu perempuan. CP jenis nyeri dada, C-spine tip, terdapat 4 jenis. Kalau data mengeluarkan 0 berarti itu tipikal angina. Terus kalau 1 atypal angina, kalau 2 non anginal pain, kalau 3 asymptomic. Seperti itu. Terus yang baris keempat yaitu TRTB BPS, tekanan darah istirahat, resting blood pressure dalam milimeter Hx gram saat masuk rumah sakit. Yang kelima yaitu HOL, kadar kolesterol serum dalam mg dan dl. Yang kelima yaitu FBS, gula darah puasa, fasting blood sugar, kurang dari 120 mg atau dl. Jadi kalau keluarnya 1 berarti itu true, kalau 0 berarti false. Berarti kalau keluarnya 1 berarti itu normal. Berarti kalau 0 berarti itu salah. Berarti kurang atau lebih dari 120 mg dl. Ristek CG, hasil elektrokardiografi istirahat. Resting electrographic result, terdapat 3 jenis. 0 normal, 1 memiliki kelainan gelombang ST seperti inverse gelombang T dan atau evaluasi atau depresi. Terus untuk nomor 2 menunjukkan kemungkinan atau pasti hipertrofi vertikal kiri berdasarkan kriteria Estes. Yang keempat tala CH, detak jantung maksimum yang dicapai. Yang selanjutnya ENG, angina akibat olahraga. Yang selanjutnya outpeak, depresi ST yang diindikasikan oleh olahraga relatif terhadap saat istirahat. Yang selanjutnya SLP, kemiringan segmen ST saat latihan puncak. C, jumlah pembuluh darah utama 0-3 yang diwarnai dengan fluoroskopi. TAL, hasil uji stres thallium. Itu sebagai berikut. Output variabel target yang kemungkinan mengalami penyakit jantung. 0 kurang kemungkinan, 1 lebih kemungkinan.
Jadi dataset yang di atas itu untuk mengindikasikan penyakit jantung. Yang ketiga yaitu preparation, penanganan nilai nol dan fitur yang tidak relevan. Jadi pengertian preparation dulu ya. Preparation adalah tahap awal dalam proses data mining dan machine learning yang bertujuan untuk membersihkan, mempersiapkan, dan menyesuaikan data mentah agar siap digunakan dalam pelatihan model. Tanpa preparation, model bisa mendapatkan hasil yang tidak akurat karena data mungkin mengandung nilai kosong, data tidak relevan, atau skala yang tidak seragam. Nah, tujuannya menghapus nilai kosong, nol atau non jika ada, menghapus fitur yang tidak relevan, kolom yang tidak berguna, mengubah nilai kategori teks menjadi angka yang jika diperlukan, menyusun data agar siap digunakan untuk pelatihan dan prediksi oleh model. Nah, jadi ini untuk codingan dari preparation. Tuh. Import NumPy ini mengambil apa namanya? Ini seperti ini ya. Nih, jadi keterangannya maksud mengimpor library NumPy, sebuah library Python untuk operasi matematika dan numerik. Dalam kode ini belum digunakan, tapi sering disiapkan untuk perhitungan lanjutnya. Misal untuk mean, median, array, dan sebagai berikut. Terus kita print cek nilai nol. Menampilkan teks di layar sebagai judul atau pemisah output agar kamu tahu bahwa hasil setelah ini adalah hasil pengecekan nilai nol atau kosong. Per n adalah new line, baris baru untuk merapikan tempat tampilan output. Selanjutnya, print df is null atau dalam kurung sum dalam kurung mengecek dan menjumlahkan nilai kosong 0 atau 6 di setiap kolom dari data frame df. Df is null menghasilkan data frame dengan nilai true jika kosong, false jika tidak. Sum menjumlahkan nilai true yang dianggap 1 untuk setiap kolom sehingga kamu tahu berapa banyak data kosong per kolom. Nah, seperti itu. Data input, nah seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4, fitur and label class splitting. Nah, apa itu fitur and label class splitting? Yaitu dalam machine learning fitur adalah input data atribut, sedangkan label adalah output jawaban atau kelas yang ingin diprediksi. Maksud fitur and label setting, tahapan ini bertujuan untuk memisahkan fitur X, semua kolom yang digunakan sebagai input untuk pelatihan model, label Z, kolom target yang akan diprediksi oleh model yaitu kolom target. Untuk penjelasan nih, ini seperti ini. Tampilkan hasil. Nah, seperti ini. Nomor 5, train test data splitting. Pengertian, train test splitting adalah proses membagi dataset menjadi dua bagian utama, yaitu training data, data latih digunakan untuk melatih model. Yang kedua yaitu testing data. Data uji digunakan untuk mengukur seberapa baik model bisa memprediksi data baru. Nah, maksud dan tujuan ini, model machine learning harus bisa belajar dari data. Lalu diuji apakah bisa memprediksi dengan akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Maka dataset dibagi menjadi dua, data latih dan data uji. Seperti itu. Nah, untuk codingan seperti ini. Nih, data training seperti ini. Data trainingnya hasilnya 242, tesnya 61. Nah, data training tadi untuk melatih model. Nah, untuk data uji, data tes untuk mengevaluasi performa model. Nah, seperti ini. Untuk penjelasan berbaris, fungsi train test, split, dan library skitLens, clean, yaitu fungsi untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Itu untuk fungsinya. Test size 0,2 artinya 20% data untuk testing dan 80% untuk training. Random stat sama dengan 42, menetapkan nilai acak supaya pembagian data selalu konsisten saat dijalankan ulang. Itu. Yang berikutnya yaitu KNN, Simple Modeling. Pengertian KNN, K-Niche Neighbor,
adalah algoritma machine learning berbasis klasifikasi yang menggunakan prinsip jarak. Ketika memprediksi, algoritma akan mengukur jarak data baru terhadap data training. Melihat K tetangga terdekat, melihat kelas mayoritas dan tetangga tersebut sebagai hasil prediksi. Nah, maksud dan tujuan tahapan ini membuat model pertama sederhana menggunakan algoritma KNN, K-Snake Boards, tanpa optimasi atau standarisasi. Tujuannya untuk melihat performa awal model sebelum dilakukan peningkatan. Ini seperti ini. Nah, kita ini ngambil library dulu di sini. Terus di sini nih. Jadi kita akan bisa membaca presisi recall fastforward. Nih, seperti ini. Yang ketujuh yaitu evaluation model. Nah, kesimpulannya kode ini menjalankan model KNN pertama tanpa scaling dan langsung mengevaluasi performanya dengan akurasi keseluruhan. Ini untuk data akurasinya seperti ini hasilnya. Yang ketujuh yaitu evaluation model. Pengertian evaluasi model adalah proses untuk mengukur seberapa baik performa model machine learning dalam melakukan prediksi. Setelah model dilatih, kita harus mengecek apakah prediksi yang dihasilkan benar, seberapa akurat dan andalkah model tersebut. Nah, tujuan evaluasi model untuk mengetahui kinerja awal model KKN sebagai dasar untuk pembandingan dengan model yang ditingkatkan, scaling, tuning, dan lain-lain. Metode evaluasi yang digunakan akurasi, mengukur presentasi prediksi yang benar dari total data. Untuk rumusnya, akurasi sama dengan jumlah prediksi benar total dan akurasi sama dengan total data jumlah prediksi benar. Yang kedua yaitu classification report menampilkan metrik yang lebih detail. Precision, seberapa banyak prediksi positif yang benar. Recall, seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan. FC1 skor, gabungan precision dan recall, support jumlah data dari masing-masing kelas. Penjelasan sebagai berikut. From scheme next import, next classer mengimpor yaitu kelas dari skit learner yang digunakan untuk membangun model KNN. Seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Nah, jadi codingannya seperti ini. Membuat model KNN dengan nilai K5, melatih model dengan latih, train, J, memprediksi hasil data pada ujung, Jpred, Z, prediksi, KNN, predikat, X dikali tes. Nah, untuk mengusulkan KNN, nanti akan keluar hasil akurasinya. Nah, hasil akurasinya seperti ini. Nomor 8, improve with cross validation score. Artinya, cross validation adalah teknik evaluasi model dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian fault dan menguji model berulang kali, setiap kali dengan kombinasi data latih dan data uji yang berbeda. Nah, tujuannya menghindari hasil evaluasi yang terlalu bergantung pada suatu pembagian data, train, test, split. Memberikan rata-rata performa model dari berbagai pembagian data lebih adil dan akurat, mengurangi risiko overfitting dan underfitting. Nih, untuk codingan di cross validation. Jadi dia fungsinya untuk evaluasi model dengan cara membagi data menjadi bagian fault dan menguji model berulang kali. Seperti ini. Nah, untuk hasilnya, seperti ini. Nilai akurasi per fault seperti ini, rata-rata akurasi standar deviasi. Mengimpor nih 9. Improve with standard scaler. Pengertian standard scaler adalah teknik standarisasi fitur numerik dalam machine learning. Tujuannya adalah membuat semua fitur memiliki rata-rata min sama dengan 0 standar deviasi. Mengapa ini penting untuk KNN? KNN menghitung jarak antara data, biasanya pakai Euclidean distance. Jika ada fitur yang skalanya besar, misalnya kolesterol, ratusan dan usia cuma puluhan, maka fitur besar bisa mendominasi jarak, padahal belum tentu paling berpengaruh. Maka, semua fitur harus diseimbangkan skalanya agar tidak ada fitur yang berat sebelah. Ini. Jadi,
Jadi untuk improve with standard itu menyandarkan semuanya agar fitur tidak berat sebelah. Ini untuk rumusnya. Nah, hasilnya seperti ini. Distandarin. Yang ke-10 yaitu improve with tuning parameter. Pengertian tuning parameter atau hyperparameter tuning adalah proses untuk mencari nilai parameter terbaik agar model bekerja semaksimal mungkin dalam KNN. Parameter utamanya adalah ini, jumlah tetangga yang digunakan untuk menentukan kelas data baru. Tujuan tuning meningkatkan akurasi dan kinerja model KNN, menentukan nilai K terbaik optimal, bukan asal memilih. Ini hasilnya. Nih, metriknya, conversion, akurasi, reportnya seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan tugas UAS di data mining ini. Apabila kurang ada penjelasan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.